Bareskrim Mabes Polri sudah menerima laporan dari Antasari terkait dengan dugaan rekayasa kasus pembunuhan yang melibatkan dirinya. Kuasa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pun melaporkan balik Antasari sebagai bantahan adanya campur tangan SBY dalam kasus ini. Dan kita bergabung dengan Marcelina Gita langsung dari Mabes Polri. Gita, apakah sudah ada informasi terbaru atas kasus ini? Iya, Sumi, informasi yang kami dapatkan dari pihak Bareskrim Mabes Polri ini sudah menerima 2 laporan, baik itu dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar maupun juga laporan dari mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya dari pihak kepolisian, Bareskrim Mabes Polri khususnya akan membentuk tim penyidik untuk menyelidiki lebih lanjut perkara yang dilaporkan oleh kedua belah pihak tersebut. Bahkan pihak kepolisian juga sudah ada gelar perkara kecil dan selanjutnya akan memanggil baik itu Antasari Azhar maupun juga Susilo Bambang Yudhoyono, akan dimintai keterangan dan kapasitasnya sebagai pelapor. Namun kami belum dapat memastikan dan juga pihak kepolisian belum bisa memberikan informasi lebih lanjut kapan kedua belah pihak tersebut, baik itu Antasari Azhar maupun Susilo Bambang Yudhoyono, akan dimintai keterangannya oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Untuk kita ketahui bahwa Antasari Azhar melapor ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 14 Februari 2017 yang lalu atas perkara kasus pembunuhan mantan bos PT Raja Wali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnain pada tahun 2009 yang lalu. Antasari merasa bahwa dirinya dikriminalisasi oleh rezim penguasa pada saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Antasari Azhar ini juga mengaitkan dengan kasus korupsi yang menjerat besan SBY, yakni Aulia Pohan. Tidak hanya itu, pada saat konferensi pers tanggal 14 Februari 2017 yang lalu, Antasari Azhar ini juga membongkar sejumlah nama. Salah satunya adalah Haritanu Sudibjo yang dinilai oleh Antasari ini juga turut serta ikut andil dalam kriminalisasi dirinya. Tidak terima atas apa yang dilaporkan oleh Antasari Azhar ke Bareskrim Mabes Polri, Susilo Bambang Yudhoyono pun juga melaporkan balik Antasari Azhar atas laporannya terkait dengan fitnah dan juga pencemaran nama baik. Kita masih akan tunggu lebih lanjut dari Bareskrim Mabes Polri kapan akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sumi. Baik, Marcelina Gita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Marcelina Gita dari Bareskrim Polri Jakarta. Ya, Mirsa, kasus Antasari ini kita lihat sejatinya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jika demikian, lantas kemana arah pengaduan Antasari maupun permintaan SBY untuk membuka kembali kasus Antasari? Ya, kita langsung saja mendalaminya bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat datang, selamat siang. Pagi, siang ya, siang. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Pak Jamin, bagaimana Anda melihat langkah yang dilakukan oleh Antasari Azhar yang melaporkan adanya dugaan rekayasa kasus ke Bareskrim, lalu menyebut beberapa nama, dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono yang namanya disebut merasa dirugikan, akhirnya melapor balik. Jadi aksi lapor-melapor seperti ini, bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat sejarahnya, kebetulan saya juga mengikuti dari awal kasus yang dihadapi oleh Pak Antasari ini, ya kita lihat memang ada suatu keanehan dalam menerapkan Pak Antasari sebagai tersangka pada saat itu, karena Pak Antasari sendiri tidak pernah mengakui adanya SMS yang sifatnya mengancam bahkan kepada korban pada saat itu, yaitu Bapak Nasruddin yang meninggal. Nah, jadi tidak disangkalnya SMS ini, tetapi dalam proses persidangan terus dianggap memang itu suatu bukti yang sah sampai suatu ketika putusan itu terus berlanjut sampai putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap menyatakan bersalah. Dasarnya apa? Karena ada yang tadi motif. Nah, jadi pada saat itu adalah motif. Apa motifnya? Motifnya diambil dari SMS tersebut. Yang tidak diakui ya, yang oleh dianggap Antasari Azhar sendiri. Ada segitiga percintaan tersebut. Nah, jadi itu yang menjadi motif. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengirimkan SMS tersebut? Padahal tidak ada
bukti yang menunjukkan bahwasanya Antasari mengakui mengirim tersebut. Nah, inilah justru Pak Antasari pingin dibuka kembali, coba. Karena menurut dia ada orang yang merasa permasalahannya kan kasus ini sudah inkrah. Antasari Azhar sendiri sudah melaksanakan pidananya kan, menjalani hukumannya. Kasus yang sudah inkrah ini bisa dibuka kembali? Kita akan diskusikan itu di segmen berikut. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro. Dan Antasari menyedot perhatian yang besar dari masyarakat ya. Masyarakat bertanya-tanya apakah ini akan ada ujungnya. Mas Jamin Ginting, kasus yang sudah begitu lama, Antasari juga sudah menjalani hukuman. Jika dibuka kembali, apa sih syarat-syarat yang mungkin yang harus dipenuhi? Jadi kalau suatu kasus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ada dua hal yang bisa mengungkapkan untuk membalikkan fakta yang sebenarnya. Pertama adalah adanya bukti yang menunjukkan bahwa surat ataupun saksi yang memberikan keterangan itu adalah keterangan palsu atau surat palsu, dan bisa dibuktikan bahwasannya keterangan atau saksi itu adalah saksi palsu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, adanya orang yang mengakui dialah sebagai pelakunya. Begitu. Contohnya dalam konteks ini Pak Antasari dibunuh oleh eksekutor. Eksekutornya itu dia terkena pidana hukuman. Lalu ada orang lain bahwasanya mengaku bukan dia yang membunuh Pak eksekutornya, sayalah yang membunuh. Atas siapa? Atas perintah A, B, C, D ke atas. Pak Jamin, seberapa besar kansnya dua hal itu, bukti atau saksi palsu, lalu ada juga ada orang yang muncul dan mengaku sebagai pelaku, itu pasti tipis sekali kansnya. Iya, memang tipis, tapi ini membuka tabir Pandora kalau kita katakan untuk membuka fakta sebenarnya, karena konteks pidana itu adalah untuk mencari kebenaran material. Walaupun sudah ada mempunyai kekuatan hukum tetap, kan kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah, kan begitu. Walaupun pada saat itu, pada keadaan itu adalah bukti yang ada ya menunjukkan kepada orang itu. Tetapi pada saat nanti ada orang datang mengatakan saya ada membunuhnya, dia akan diperiksa, dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Oh, kalau benar, ya itu kasus ada seperti itu. Pernah ada kasus? Ada. Itu sudah pernah berapa kali ada seperti itu. Dan satu celah yang ingin dimasuk oleh Antasari adalah adanya bukti yang hilang, yaitu pakaian yang digunakan oleh korban yang itu tidak ditemukan, tidak dihadirkan di persidangan. Nah, bisakah itu dijadikan celah Antasari Azhar untuk membuka kembali kasus ini dan menguak semua kebenaran selebar-lebarnya? Ya, sepengetahuan saya memang laporan Pak Antasari yang terkait dengan pasal 318 dan 417 itu yang 417-nya itu menyangkut tentang ada pejabat atau siapapun itu yang bekerja sebagai pejabat merusak, menghilangkan bukti-bukti yang dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Jadi saya kira nanti larinya arahnya ke sana, bahwasanya ada orang yang menghilangkan bukti dengan bukti itu sangat penting untuk membuktikan siapa yang bersalah. Nah, sekarang kan lagi dilaporkan, nanti tinggal polisi aja, penyidik akan mencari siapa yang dimaksud dengan pejabat atau orang yang bekerja secara terus-menerus melakukan suatu kegiatan pemerintah yang menghilangkan atau merusak atau mengaburkan bukti tersebut. Oke, dua persyaratan itu harus dipenuhi, kansnya memang tipis. Tapi Anda optimis ini bisa ada ujungnya, ada penyelesaiannya? Iya. Ada dua penyelesaian. Penyelesaiannya adalah mengungkapkan ini secara terang, atau penyelesaiannya diselesaikan secara politik. Nah, cuma itu aja yang mungkin yang bisa kita lihat nantinya begitu. Kita lihat kasusnya bergulir kemana ya. Pak Jamin Ginting, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya pada siang hari ini. Ya, dan pemirsa, kita akan jeda dulu. Usai jeda kita akan hadirkan informasi terkait dengan Menteri Dalam Negeri tetap berpegang kepada keputusan mengaktifkan kembali jabatan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan mantan Ketua KPK Antasari Azhar tentang rekayasa kasus pembunuhan yang menyinggung nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berbuntut panjang setelah SBY melaporkan balik Antasari ke polisi. Pihak kepolisian pun diminta segera mendalami kasus ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Saling lapor antara mantan Ketua KPK Antasari Azhar dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendapat beragam tanggapan dari sejumlah pihak. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemerintah telah bekerja dan melaksanakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pemberian gerasi terhadap Antasari.
jika menilai gesekan yang terjadi antara Antasari dan SBY saat ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Bahwa mempunyai efek, ya, tapi tidak menjadi bahagian yang ini. Mungkin efeknya ya. Jadi kan itu kalau soal ini kan seperti saya katakan tadi, Pak Antasari dan Pak SBY sudah kedua-duanya mengajukannya itu ke polisi. Jadi tinggal kita melihat proses di kepolisian. Sementara pakar hukum pidana Yenti Gandarsih meminta aparat kepolisian segera mendalami pernyataan Antasari agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Ini harus dibersihkan semuanya supaya kita di dalam bernegara berhukum ini adalah bagus gitu ya. Jadi kepercayaan masyarakat kepada polisi pada pokoknya ini prinsipnya adalah penting sekali dijaga sekarang ini. Dan kita ingin polisi betul-betul profesional, integritasnya terjaga, dan dia mau mengusut perkara siapa saja sepanjang bukti-buktinya itu ada. Sebelumnya pada Selasa lalu, Antasari mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan kejanggalan kasus pembunuhan pimpinan PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain yang membuat jadi vonis 18 tahun penjara. Antasari juga menyebut sejumlah aktor besar yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Ya, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cekias waktu itu. Siapa di Cekias? Datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Terkait tudingan ini, SBY langsung membantah ikut campur tangan dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan. Tim kuasa hukum SBY juga telah melaporkan balik Antasari ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau fitnah. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter ini terkait langsung dengan Pilkada Jakarta. Saya tidak pernah mengintervensi kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim. Sama sekali tidak dalam urusan dan kasus hukum Antasari ini. Kini patut ditunggu bagaimana proses hukum yang akan dijalankan oleh kepolisian agar kasus ini tidak menjadi bola panas yang berkepanjangan. Tim Liputan